Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Abu Amr Fakih Channel semuanya. Mudah-mudahan sahabat Abu Amr Fakih Channel semuanya saja mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat lahir dan batin. Selamat berjumpa kembali di channel kami, channel Abu Amr Fakih. Berpikir logis, berkeyakinan kuat. Jangan lupa sebelum nonton video kami, jangan lupa menunaikan sholat 5 waktu. Karena sebagai seorang muslim itu adalah bentuk penghambaan kita, bahwa kita di hadapan Allah bukan sebagai makhluk yang merdeka. Kita diikat oleh perintahnya Allah, diikat oleh aturannya Allah, sehingga hal yang diwajibkan kepada kita soal sholat 5 waktu, mari senantiasa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa pula untuk senantiasa ngaji, membaca Al-Quran, karena itu penting. Ngaji itu sesuatu yang penting. Kenapa? Karena orientasi kita ke depan adalah akhirat yang abadi. Dan ngaji, membaca Al-Quran itu luar biasa sebagai pahala yang melimpah ruah. Sahabat Abu Amr Fakih, kita lanjutkan pada sesi kali ini. Kita akan mengeksplor ya. Kita akan menjelajah, melaku bengi. Kita mulai dari arah utara ini ya, dari arah utara. Ini kebetulan lagi ada acara di Prupoh, jadi saat pulang bisa kita abadikan, kita dokumentasikan berbentuk video yang pemirsa sahabat Abu Amr Fakih saksikan ini. Kita berada di desa Prupoh tadi ya, kita berangkatnya kita berada di desa Prupoh, kecamatan mana itu? Panceng ya, Prupoh kecamatan Panceng. Nah ini malam hari ya, belum terlalu malam ya, mendekati tengah malam ini ya, tapi belum benar-benar malam. Masih banyak ini pengguna jalan, kita berpapasan dengan banyak kendaraan, masih banyak kendaraan, belum sepi-sepi amat ya. Ini masih berada di Prupoh tadi ya, Prupoh itu. Ini di Jateng ya, kanan kiri kita ini hutan ini ya. Wow, luar biasa sepi. Ini kalau sendirian pasti merinding ini, suasananya serem. Tapi bagaimana sih sebetulnya seorang muslim menghadapi situasi serem gitu ya, kayak seperti ini. Ini kan serem banget ini, sendirian ini, wah, kepelayu. Tapi seorang muslim paling tidak ya harus punya konsep lah ya untuk menghadapi kehidupannya, termasuk menghadapi jenis ya hal-hal yang menantang seperti ini. Sebagian orang sudah dibekali keberanian dalam dadanya, nggak tahu gimana dia itu berani saja, malah hal-hal yang bersifat serem gitu dia cari-cari, uji nyali dan lain-lain. Itu ada acara gitu-gituan itu tuh, berani sekali itu ya. Nah kita sebagai seorang muslim itu sebetulnya bagaimana sih persisnya gitu. Nah
paling nggak akidah kita ya, akidah kita terkait dengan hal-hal yang bersifat malam hari, bersifat gelap, bersifat serem ya, seperti ini lampu-lampu di penerangan jalan ada tapi masih sangat terbatas ya. Memang ini murni pedesaan, jadi kalaupun ada lampu ya jaraknya agak jauh. Ini tadi lampu terang, terus di situ baru ini lampu lagi. Jadi belum benar-benar mau mumpuni untuk mengadakan penerangan yang maksimal, masih cenderung gelap di titik-titik tertentu. Ini kita berada di mana ini ya, sesudah Prupo tadi. Ini masih jalan menuju keluar ya dari Prupo ya. Mana selatannya Prupo ini ya? Ini desa apa ya? Sumurber barangkali ya. Ya, ini desa Sumurber ya. Mungkin kita berada di desa Sumurber ini. Sambil jalan-jalan mengeksplor ya, menjelajah suasana malam hari di wilayah Prupo Ngidul ya. Wilayah Prupo Ngidul, nanti mungkin ini sudah kita ketemu dengan desa Sumurber mungkin ini ya. Ini area Sumurber ini ya. Saya juga lupa ingat ini, jarang sekali aktivitas melewati jalanan ini. Ini tadi kebetulan saja ada acara ke Prupo, jadi pas pulangnya ke arah selatan ini kita ingat dan kita nyalakan kamera ini. Sahabat Abu Marfaqih, kita lanjutkan obrolan kita sambil menjelajah ini ya, sambil menikmati pemandangan malam hari, serem-serem serem-serem asik ya, asik tapi serem ya. Tapi memang sebagai seorang muslim kita wajib ya mempelajari agama kita sampai menjadi pegangan dalam hati kita, yang sering kita sebut akidah ya. Kita sering nyebut akidah. Akidah itu berarti semacam pondasi gitu ya, dasar-dasar pemikiran, dasar-dasar definisi-definisi, dasar-dasar pandangan-pandangan gitu ya. Jadi ada pandangan, definisi, pemikiran itu yang paling mendasar itu kita sebut akidah gitu ya. Karena kita sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang beragama Islam, nah itu harus benar-benar mapan gitu, termasuk akidah atau pandangan kita, pemikiran kita tentang sesuatu yang berbau serem gitu. Sebelum membicarakan jauh ke sana, minimal kita harus memahami sebetulnya Tuhan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selain menciptakan alam ya, alam di sini ya, semesta ini ya, ada bumi, ada langit, laut, gunung, hewan, gitu-gitu, itu kita sebut alam. Itu Allah menciptakan ya malaikat ya. Allah menciptakan malaikat, berarti ada malaikat. Nah ini sebagai seorang muslim kita 100% menyatakan dan mempercayai ada, bahwa malaikat itu ada. Satu akidah, malaikat itu ada. Kemudian di alam raya ini selain malaikat, Allah menciptakan makhluk ya yang lain, yaitu makhluk jin. Nah, makhluk jin, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan makhluk jin. Berarti di alam raya ini ada malaikat ya, ada jin. Yang Allah kehendaki memang berbeda dimensi ya, dimensi alam dengan kita. Jadi malaikat punya alamnya sendiri gitu, jin punya alamnya sendiri gitu, beda dimensi gitu ya. Memang dikehendaki Allah begitu. Dan ini perkara, lagi-lagi saya tegaskan, ini perkara keyakinan. Karena kita sebagai seorang muslim, maka inilah yang diajarkan, ini bait-bait yang diajarkan oleh agama Islam kita. Jadi kita diwajibkan, dituntut ya untuk terhadap akidah-akidah, ajaran-ajaran yang diajarkan agama Islam kita itu percaya dengan sebulat-bulatnya, harus bulat, tidak boleh ragu. Pertama akidah yang paling dasar,
bahwa ada makhluk bernama malaikat ya, terciptakan dari cahaya, ada makhluk bernama jin diciptakan dari api. Nah, yang terakhir ada makhluk yang diciptakan oleh Allah dari tanah, yaitu manusia. Ini yang dikabarkan agama Islam kita, agama Islam melalui Al-Quran dan melalui hadis-hadis Nabi. Tidak dikabarkan tentang makhluk-makhluk selain malaikat, selain jin, selain manusia. Kalau tidak dikabarkan, berarti langsung kita tidak boleh membayangkan, mengimajinasikan atau mengarang-arang bahwa dasar hidup kita Islam, Al-Quran, maka hal yang dijelaskan oleh Al-Quran itu yang kita pakai secara permanen. Jadi ada makhluk di alam raya ini, ada malaikat, ada jin, dan ada manusia. Tentu saja tadi ada hewan dan lain-lain itu terkait dengan bagian daripada alam gitu saja. Nah, bagaimana keterkaitan dengan akidah kita terhadap kegelapan, hal yang berbau serem-serem seperti ini, sampai bulu ini ya kadang merinding gitu ya. Itu akidahnya itu harus mapan gitu. Sebetulnya seorang muslim itu ya, sesudah akidahnya mapan itu insya Allah terbangun dalam hatinya itu keberanian ya, terbangun dalam hatinya keberanian, karena memang berani itu bisa dibentuk dengan wawasan atau ilmu yang benar, ilmunya benar, itu nanti terus berani. Nah, kita sedang membicarakan bagaimana kita sebagai seorang muslim ya, sahabat-sahabat Pak Merfake yang khususnya muslim ya, itu tak ajak ngobrol terkait dengan itu ya. Nah, bagaimana kita bisa terbentuk dalam dada kita sebuah keberanian. Nah, ini wawasan-wawasannya harus nyicil-nyicil ya, kita gali pelan-pelan gitu. Gimana sih sebetulnya gitu. Nah, ini terkait dengan wawasan akidah. Nah, kita sebagaimana kita ketahui makhluk manusia itu ya, kita sangat paham, ada yang baik ya, ada yang berwatak baik sekali, sopan santun, nggak mau menyakiti siapapun, nggak mau menyakiti dirinya, nggak mau menyakiti orang, nggak mau, dia itu lembut, lemah lembut, ada yang begitu. Tapi ada yang luar biasa jahatnya minta ampun, naudzubillah. Manusia itu manusia, jadi ada yang baik, ada yang buruk atau jahat. Sama ya, jin juga sama. Jin juga ada yang baik hati, luar biasa baiknya, lembut itu, tapi sebaliknya ada yang keras dan jahat. Karena memang dua makhluk ini, yaitu makhluk yang mendapatkan beban untuk mengabdi kepada Tuhan, namanya lupa saya istilahnya itu. Jadi makhluk yang terkena beban gitu ya, manusia dan jin sama-sama punya kewajiban mengabdi dan beribadah kepada Allah. Sehingga keduanya ini diberikan oleh Allah alat yang berbentuk akal itu. Jadi sesudah Nabi Muhammad diutus tentu saja untuk bangsa jin dan manusia, maka seluruhnya baik dari bangsa jin dan manusia itu menjadi umat Muhammad yang terkena beban, yaitu tanggung jawab untuk mengimani Allah dan ikut kepada tatanan ajaran agama Islam. Jika tidak begitu, maka diancam nanti berhadapan dengan Allah akan menjadi golongan yang siap-siap celaka, baik jin dan manusia itu. Sementara malaikat ya, malaikat makhluk permanen yang baik, tidak ada potensi atau kemungkinan untuk melawan perintah Allah. Dia diciptakan benar-benar suci dan selalu taat kepada Allah. Sementara makhluk manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang diuji ya, penciptaan mereka, pengiriman mereka ke muka bumi, sebagaimana kita juga ini dihadirkan makhluk manusia dan jin itu di muka bumi itu untuk dikasih taklif ya, dikasih beban gitu ya. Apa? Yaitu beban untuk menggunakan akalnya,
sampai benar-benar mengimani bahwa Tuhan itu adalah Allah dan itu sesuatu yang besar, ya, atau sebaliknya dia tidak menggunakan akalnya sama sekali dan dia tidak mau mengimani, mempercayai tentang Allah dan lain-lain, dan itu sesuatu yang tentu juga besar. Jadi iman dan kafir ini sederajat. Iman itu sesuatu yang besar, sebaliknya kalau nggak iman atau kafir itu sesuatu yang besar. Itu. Nah, ini kita sudah berada di mana ini ya? Sambil jalan-jalan tentunya ya. Yang sering lewat sini, tentu ini ada Markobar ini ya. Markobar itu apa itu ya? Yang sering lewat sini mungkin ya, yang paham ini ya. Ya, jadi setelah sumur ber itu mana itu? Ketanen apa ya? Ya Ketanen mungkin di sini ya. Daerah Ketanen. Kita lanjutkan ya obrolan-obrolan ya untuk sahabat Pak Umar Fakih, khususnya yang Muslim tentunya ya. Khususnya yang Muslim. Jadi akidah kita ya seyogyanya kita tata dengan sebaik mungkin, terutama berkenaan dengan yang serem-serem seperti ini. Ini serem loh ini. Kalau berjalan di sini sendirian bisa berdiri ya, bulu-bulu kuduk ini. Ya karena apa ya? Karena mungkin penerangannya mungkin terbatas, walaupun ada yang ini terang ini ya, gini-gini ini terang, tapi ada yang gelap loh. Apa sih yang gelap-gelap itu loh? Cenderung kita itu serem terus takut. Di sini yang saya obrolkan itu bagaimana sih seorang Muslim menghadapi fenomena seram yang pastilah ditemui kita ya setiap harinya gitu ya. Punya rumah terus punya jeding atau toilet atau WC-nya di belakang, jauh di belakang itu, kalau perutnya sakit jam 12 jam 1 malam itu kadang-kadang itu nggak berani ke belakang sendiri gitu-gitu itu. Namanya hati itu kalau sudah tertaruh ketakutan ya takut, nggak bisa di kemudian dipaksakan berani. Takut ya takut, karena hati itu cuma terisi hati cuma satu, kalau sudah terisi takut ya takut gitu. Dibuat kendel, dibuat berani, dipaksakan kendel, dipaksakan berani ya sebetulnya percuma saja. Tapi kalau sudah berani gitu ya berani. Kalau sudah berani ya berani, nggak ada takut hinggap, itu nggak ada. Itu kalau sudah berani ya berani, itu tabiatnya hati. Makanya ini wawasan-wawasan yang coba saya obrolkan pelan-pelan ini sambil menikmati view ya malam hari, suasana jalan kanan kiri ini malam hari ini. Ini masih sumur ber ya, sumur ber ya. Ini ada tulisannya kanan jalan ini sumur ber. Ini ada beringin besar di sini nih ya, kayak beringin Avatar ini ya. Di sini ini ada beringin besar kayak beringin Avatar ya. Itu kerasan itu beberapa makhluk Allah ya, entah muslim entah nggak muslim, entah baik entah jahat ya, kerasan di situ di tempat yang rindang seperti itu. Itu ini sumur ber ini ya. Ya desa ini saya nggak tahu sih, nggak berani berpendapat banyak, karena kalau saya kesini ya lewat gitu saja, nggak sampai tahu seluk-beluknya. Yang jelas kalaupun melihat-lihat ya bagus-bagus, bangunan-bangunannya, ekonominya juga makmur ya warga sumur ber ini. Oke, sahabat Abu Umar Fakih, tadi dari mana ya? Itu tadi, jadi manusia dan jin itu ya itu dapat beban dari Allah, yaitu sama-sama harus berkewajiban mengimani Allah dan mengikuti ajaran Allah melalui Nabi Muhammad. Kalau tidak bagaimana? Ya jelas statusnya itu tadi, dia tidak mengimani Allah berarti kafir, yang mengimani Allah berarti muslim aja. Jadi ada manusia yang baik muslim, ada jin yang baik muslim. Sebaliknya ada manusia yang jahat dan tidak mau beriman,
sudah tidak beriman dan jahat, ada jin juga yang tidak mau beriman dan jahat. Nah, kalau kita bagaimana? Nah, kita yang muslim ya, yang punya hati yang mulia, hati yang lembut, hati yang baik. Nah, ini sesuatu gitu. Sesuatu. Jadi kita pertahankan kemuliaan berbentuk keislaman kita ya, kemudian didukung dengan segala kebaikan hati kita. Ini power ini. Jadi sudah muslim mukmin, kemudian hati kita hati yang lembut, hati yang baik, tidak kasar, hati yang penuh dengan semacam rasa kasihan gitu ya, selalu mengasihi pada apapun ya, bukan hanya pada manusia, bahkan pada hewan. Harus punya rasa kasihan. Ini power gitu. Ini power, sehingga kita menjadi kokoh gitu ya. Kemudian kita terkait dengan fenomena-fenomena, kadang kita harus bisa menerjemahkan atau memahami melalui logika keislaman kita. Itu jika manusia ya meninggal dunia ya, jika manusia meninggal dunia itu bagaimana akidahnya? Ya, akidah Islam mengajarkan kepada kita manusia itu tidak dapat meninggal kecuali benar-benar diperintahkan oleh Allah untuk dicabut nyawanya melalui malaikat Israel. Nah, jika manusia sudah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, maka dia tercukupi segala rezeki yang ditakdirkan kepada dia. Sudah selesai, sudah habis rezekinya, sehingga sudah habis masa hidupnya. Nah, kemana manusianya? Dalam akidah Islam kita ya, dia masuk ke alam barzah, alam pembatas antara dunia dan akhirat, alam barzah. Dia di sana akan bertemu dengan alam barzah, ya, alam di mana di situ ada semacam sesuatu yang gelap berlipat-lipat dan menghimpit yang sangat gitu. Nah, itu dia mendapatkan suatu hal yang besar ya, yang itu nanti dia bisa menghadapi atau tidak kembali kepada amal saat hidup. Nah, sementara kadang ada fenomena kalau sudah meninggal gitu, kadang ada fenomena yang tidak kayak meninggal kecelakaan dan lain-lain. Itu kadang di kamarnya yang kecelakaan itu ada aktivitas kebiasaan kemarin sang yang meninggal itu, contoh kebiasaan melipat baju kemudian dikebut-kebut nongol-nongol. Nah, itu kadang setelah meninggal masih ada suara-suara gitu-gitu di kamarnya. Itu bagaimana? Nah, dalam akidah Islam kita, manusia ketika meninggal itu manusianya dengan ruhnya ya itu menghadap Allah di alam barzah, itu menghadapi alam barzah ya. Kemudian kalau ada hal yang sifatnya jahil, nah itu dikenal dengan istilah jin korin. Jadi setiap manusia itu memiliki jin korin yang dipastikan kafir ya, dia tidak percaya pada Allah, dia tidak menyembah Allah, ya tidak baik lah gitu. Jadi sukanya itu jahil. Nah, kita pahami kalau sampai ada fenomena seperti itu, ada orang yang sudah meninggal kemudian dia jahil, maksudnya dia itu nyepo ya, suka datangi orang, suka mengadakan penampakan. Nah, ini perbuatannya jin korin. Nah, ini kita yakini seperti itu sesuai dengan ajaran agama Islam, karena orang yang meninggal jin korinnya, jin pendamping ya, yang disediakan oleh Allah ke dia untuk membisikkan berbagai hal yang buruk-buruk itu tidak meninggal. Dan kadang inilah menjadi biang kerok hal yang bersifat jahil atau usil gitu. Itu jadi ini harus kita pahami ya sebagai akidah kita, sehingga
iku lho wis mati kok isek anu ae, isek anu nyambangi kono, nagih utange kono. Nah itu bukan yang meninggal itu akidah kita, Islam kita itu dia berada di alam barzah, itu dia berada di alam barzah. Nah ini kita sudah berada di Lowayu ya. Nah, kita cepat ya sudah berada di Lowayu. Kita ambil kiri menuju ke arah desa kami Abu Amar Fakih di Sekar Gadung ya. Nah, sambil jalan-jalan di depan kita ini biasa dikunjungi, yaitu mana tempat berenang ya, wisata renang Malindo. Nah ini di kanan jalan ini ada Malindo Lowayu. Nah ini luar biasa ramai ya. Nah, saya juga beberapa kali ke situ, luar biasa pengelolanya ini. Dibuat untuk sarana bagi anak-anak, terutama yang belum bisa berenang itu. Wajib belum bisa berenang untuk penyelamatan nyawa dari air itu. Jadi aneh orang bisa berenang itu tubuhnya nggak bisa tenggelam ya, orang yang bisa berenang itu uncalno masih gemuk gembrot ya ke tengah-tengah Bengawan Solo gitu, itu aneh nggak bisa tenggelam karena dia bisa berenang, apalagi bisa berenang sejak kecil. Ya saya sendiri alhamdulillah saya bisa berenang ya, belajar dewe biyen untuk kalian sebelah omah. Belajar dewe akhirnya bisa berenang. Nah saya lama tahun-tahun nggak berenang, tapi coba seumpama naudzubillah ya, kemudian berada di air ya kita pasti itu tadi setimbul dewe. Nah ini dari Lowayu kita terus menuju ke arah timur, ini suasananya mencekam gini ya. Tapi ini masih jam yang nggak terlalu malam, jadi masih bisa berpapasan dengan banyak pengguna jalan, sepeda motor, ada mobil gitu. Coba kita lanjutkan ya. Jadi bagaimana sih seseorang itu bisa berani ya, ada tertanam keberanian dalam dadanya. Nah itu terkait dengan mental itu. Nah, mental itu jelas terbentuk dari banyak hal ya. Mental itu terbentuk dari bagaimana konsistensi kita dengan kebaikan kita, itu akhlak kita itu loh harus kita tata. Itu pembangunan mental, membangun pilar-pilarnya mental itu. Akhlak kita saling menghormati baik sesama manusia, juga menghormati jin juga, jangan mengganggu mereka, maksudnya jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengusik mereka. Apa perbuatan yang mengusik? Ya perbuatan-perbuatan yang bersifat baik pemujaan ya, apalah itu ya, jangan sampai seperti itu. Jadi saling menghormati, ini akhlak ya, pembangunan mental kita itu dibangun dari akhlak kita dulu bagaimana. Jangan sembarangan, kita harus saling menghormati. Kalau nggak ada hal-hal yang bersifat penting ya, kita ngapain kita ke tempat-tempat gelap, ke tempat-tempat yang jarang dihuni manusia, itu nggak perlu ke gitu. Itu mungkin dihuni oleh bangsa-bangsa seperti itu. Tidak boleh kencing sembarangan di lubang, ada lubang apa gitu, kemudian kita berak di situ, lubang di situ, apa kencing di situ. Nah, gitu itu ajaran dari Nabi kita, Nabi Muhammad gitu. Itu kita harus paham ya, akhlak ya, pembangunan mental itu agar kita tertanam dalam hati itu, kita berani kendel itu akhlak kita, akhlak yang bagaimana. Kalau akhlak yang baik, nah di situ pasti pembangunan mental kita nanti terbangun. Kemudian apa? Kita harus menjadi ahli kebenaran gitu. Kita pelajari hal-hal yang benar, kemudian kita dukung kebenaran itu. Apa hal-hal yang benar? Ya, kebenaran kan dari agama Islam itu kan Al-Quran. Apa yang diajarkan Al-Quran itu apa? Kita pelajari pelan-pelan gitu. Hadis itu kita pelajari pelan-pelan. Sekarang kan subhanallah dimudahkan oleh Allah ya. Dimudahkan oleh Allah, semuanya dimudahkan oleh Allah. Belajar ini, belajar itu. Nah kita pelajari kebenaran, kemudian kita pendukung kebenaran. Jadi kita melihat orang melakukan benar, kita acungi jempol 10 bagi mereka.
Sementara kita juga menegakkan kebenaran bagi diri kita sendiri. Jadi kita ahli kebenaran itu pilar, yaitu tiang nanti kita bermental berani. Jadi kita akhlak kita jaga sebaik mungkin, kita menghormati siapapun, kita jangan melukai atau jangan menjati siapapun, itu kita jaga. Kemudian kita mempelajari mana benar mana salah dalam versi agama Islam kita, juga versi secara umum ya, common sense ya, yang menjadi hukum secara umum itu ya, kita pelajari. Yang benar kita dukung sepenuh tenaga, sepenuhnya ya, dan kita yang salah-salah itu ya kita jauhi, dan siapapun berbuat salah itu kita nangis dalam hati. Orang itu berbuat salah, na'udzubillah, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesadaran untuk bertobat dari salahnya, gitu-gitu itu. Jadi kita dukung orang yang berbuat benar, dan kita sedih, kita kasihani, kita nelongsoi gitu ya, kita tangisi dalam hati kita. Kalau ada kita ketahui orang lain berbuat salah, kita berdoa mudah-mudahan kita tidak seperti orang itu, dan orang itu mudah-mudahan segera diberikan kebaikan oleh Allah. Kemudian penopang kita jadi orang yang berani, di dalam hati kita itu ditanamkan keberanian, itu apa ya, ibadah. Kita harus benar-benar menjaga baik kuantitas kualitas ibadah kita, itu. Jadi sudah akhlak kita jaga, kemudian kita tahu mana benar mana buruk, dan kita tegakkan, kita berada di atas kebenaran, itu kokoh ya, sudah baik, kemudian benar, kemudian ahli ibadah. Ini sesuatu banget ini. Kita jaga sholat 5 waktu kita, terus kita ngaji ya, kita baca Al-Quran, kemudian menjauhi maksiat, pilar yang keempat. Subhanallah ya, teknologi sekarang ini, subhanallah, baik televisi maupun HP ya, itu kalau kita tidak dijaga oleh Allah, di sana berbagai sumber maksiat bermunculan. Na'udzubillah min dzalik, kita minta perlindungan kepada Allah agar diselamatkan, agar tidak sampai ke bawah ke dunia kemaksiatan itu. Kalau itu kita lakukan, mental kita itu tergerus. Kita ingin menjadi sosok yang pemberani, dengan melakukan maksiat-maksiat, wah itu tergerus, kita nggak akan jadi sosok yang pemberani. Karena sosok pemberani itu ya orangnya baik, kemudian dia tahu mana benar mana buruk, dia di atas kebenaran, kemudian dia benar-benar ibadahnya, kemudian dia menjauhi maksiat. Ini pilar-pilar ini. Artinya hampir-hampir orang yang berani itu orang yang sudah, kalau ada sesuatu yang benar-benar membutuhkan antara hidup dan mati, dia siap mati di situ, gitu loh. Sehingga 4 hal ini benar-benar harus tegak dulu, baru sosok itu menjadi sosok yang memberani. Jadi umpama cara Madura dijak caroan itu gak mundur selangkah pun, gak mundur seinci pun. Dia punya keberanian karena terbangun oleh 4 pilar ini. Yang pertama tadi apa? Tentang itu tadi, kita harus akhlaknya harus baik, hormat pada siapapun, dan menghargai siapapun, tidak melecehkan, tidak merendahkan siapapun. Kemudian kita ahli kebenaran, kita pelajari mana benar mana salah, kita jauhi hal yang salah sejauh-jauhnya, karena itu melemahkan kita, dan kita tegak dukung segala kebenaran, karena itu mengokohkan kita. Kemudian kita perkuat amal ibadah kita, dan kita jauhi segala hal yang berbentuk kemaksiatan. Ini kalau sudah tegak, insya Allah di dada kita didatangkan oleh Allah syaja'ah, keberanian. Dan kalau dada atau qalbu atau hati itu sudah terisi oleh itu, la khaufun ya walahum yahzanun, akan jadi orang yang gagah dimanapun berada. Di tempat seperti ini, hening, seram seperti ini, itu akan tetap gagah karena dia ahli ibadah, dia akan melakukan
wiritan, ngaji di sepanjang jalan seperti ini. Tuh, dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia tidak mengganggu siapapun, dan dia tidak mau dan tidak boleh diganggu oleh siapapun. Yang minta perlindungan kepada Allah, dan hatinya itu akan bersama Allah terus, sehingga Allah menguatkan hatinya, dan dia tidak punya tujuan apa-apa, dia tidak punya tujuan mengganggu siapa-siapa, maka dia akan percaya diri tidak akan diganggu oleh siapa-siapa. Kalaupun ada yang mengganggu, maka tidak mencari musuh, tapi kalau ketemu musuh tidak akan lari. Itu prinsip seorang muslim. Itu muslim tidak pernah mencari musuh, ya, tapi kalau ketemu musuh seinci pun seorang muslim tidak akan lari. Itu ini prinsip ya di dalam beragama Islam kita. Dari mana hal seperti ini kita adopsi, kita pegang, kita jadikan pedoman? Ya dari mana lagi kalau bukan dari ajaran agama Islam kita. Semua dari ajaran agama Islam, dari Al-Quran. Ya, seorang muslim jangan pernah mencari musuh. Ya, belajar ilmu bela diri, Pancasila, dan lain-lain itu untuk membela diri, agar ketika benar-benar ke pojok ada musuh, kita melakukan semacam pertarungan, jihad ya, seumpama perang ini ya, seumpama perang, saya membayangkan perang ya, dulu Belanda sama Indonesia gitu, sudah dihadapkan sama Belanda. Nah itu kalau sudah Belanda bawa pedang, bawa celurit, bawa apa, kita seorang yang dijajah, nah itu kita wajib menang, itu nggak boleh kalah. Nah supaya menang kita harus punya bekal yang banyak tentang ilmu-ilmu untuk menang gitu. Itulah. Nah ini sudah kita berada di Mentaras ini. Ini wilayah mana? Mentaras, tadi kita lupa belok ke Mentaras ini. Iya, minta wilayah Mentaras ini ya. Kanan kiri kita luar biasa. Ekonomi Mentaras ini maju sekali ya. Oke, sambil jalan-jalan menikmati suasana malam, kita sambil ngobrol-ngobrol ya, dengan sedikit bulu kuduk merinding, ya nggak apa-apa. Tapi itu tadi, sebagai seorang muslim, kita dalam posisi-posisi seperti ini ya, kita harus kuat mental kita, harus ada keberanian dalam diri kita. Itu tadi, keberanian itu dipilari atau ditopang oleh 4 P yang tadi. Yang pertama, kita pastikan diri kita itu orang yang benar-benar menjaga akhlak, menjaga sopan santun, menjaga adab dengan alam, dengan sesama manusia, dengan non manusia. Kita jaga adab kita, hati kita doakan semuanya dalam kebaikan. Itu pilar kita menjadi sosok yang berani. Kemudian kita belajar benar salah, kita dukung kebenaran sekuat tenaga kita, dan kita tentang segala bentuk kesalahan sekuat tenaga kita. Kemudian yang ketiga, kita ahli ibadah, doa-doa, ahli doa-doa, membaca Al-Quran dan lain-lain. Kemudian kita jauhi kemaksiatan. Nah, dengan bekal itu kita akan bermental baja gitu. Sehingga gini-gini ini mindsetnya itu kan, kalau kita mindsetnya itu baik, mindsetnya itu kita tidak mengganggu siapapun, kita tidak memiliki pemikiran buruk pada apapun, itu kita mendoakan apapun, semuanya dalam kebaikan, itu kan kita tenang. Kita tenang. Dan itu tadi, kita tetap minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, kita jaga zikir kita, apalagi membiasakan zikir yang biasa pemirsa ya, sahabat teman pakai kemari, bisa zikir istighfar, astagfirullahaladzim, gitu tuh. Bisa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu. Bisa sholawat yang paling singkat, sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad gitu. Itu tenang gitu. Kemudian bisa ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum,
ayat kursi itu sambil ngaji, tenang. Nah, kalaupun ada hal yang bersifat semacam penampakan, ya, kembali ke akidah kita. Apa sih penampakan itu? Akidah kita, penampakan itu adalah semacam sihir. Jadi tabiat zahir ya, mata kita, telinga kita, penciuman kita, bulu atau perasa kita itu hanya bisa bersentuhan dengan sesuatu yang bersifat fisik. Itu tabiatnya. Tapi kalau non fisik itu mereka itu tidak ada kaitannya. Kalaupun sampai kita seakan-akan melihat apa, seakan-akan mencium apa, seakan-akan merasakan ada sentuhan apa, apalagi seakan-akan mendengar apa, lagi-lagi itu tidak yang sebenarnya. Itu hanya semacam pengelapuan, semacam kekuatan sihir dari yaitu tadi dari awal saya sebutkan ada manusia, ada malaikat, ada jin. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, maka kita bisa simpulkan ini perbuatan usil jahil dari makhluk Allah yang berbentuk jin. Jin yang bagaimana? Ya tentu saja jin yang tidak baik, jin yang jahat itu. Nah, kita disuruh itu tadi, seorang muslim itu tidak mencari musuh ya. Tapi kalau ketemu musuh kita dilarang. Ya makanya dosa besar ketika perang, ini saya ingat ya, jajaran dosa besar itu banyak. Salah satunya dosa besar ini kalau perang itu, kalau sudah berhadapan dengan musuh, dilarang dan haram untuk melarikan diri di perang loh ya. Ini dosa besar melarikan diri dari perang. Nah, itu. Nah, bagaimana dengan itu tadi saya lanjutkan tentang penampakan itu tadi. Dalam akidah kita itu bagian daripada sihir. Nah, kita sudah diajari oleh agama kita bahwa turunnya surat Muawwidzatain, yaitu kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas ya, itu merontokkan sihir-sihir, merapukan, bahkan merontok ya, hilang ya, gak punya kekuatan sihir itu. Nah, itu kita perbanyak menjelang malam, yaitu waktu maghrib, sesudah sholat maghrib atau sebelum sholat maghrib itu kita baca semacam zikir ya, zikir sore. Kemudian pagi sesudah sholat subuh kita juga baca zikir pagi, namanya zikir yang masyhurat ya, zikir yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu salah satunya ada Muawwidzatain, itu kita baca kul huwallahu ahad 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali, ada ayat kursinya dan lain-lain. Itu kita perkuat itu, sehingga kita menjadi sosok yang benar-benar ditameng ya, amalan kita zikir pagi, zikir sore itu membuat tameng ya, jadi kita itu dijaga ya, kita itu dijaga oleh tameng gitu. Nah, itu ya, itu akidah ini ya, sehingga dalam suasana mencekam seperti ini di tengah jalan, terus bagaimana kalau ada apa dan itu, pikiran-pikiran seperti itu pasti melintas-lintas, sehingga kita butuh mengendalikannya, menenangkannya dengan itu tadi. Kita tidak punya niat yang jahat, kita mau melintas karena kita punya tujuan ingin pulang ya. Kemudian kita doakan semuanya dalam kebaikan dan tidak ada apa-apa kecuali kita di dalam amal ibadah tidak boleh bengong di sepanjang jalan. Kalau tidak zikiran ya paling enggak kalau punya hafalannya itu dibaca, biar enggak bengong di tengah jalan seperti ini. Tuh, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad gitu. Jadi depan itu Duku Kembar ya, dan sebelah ini makam ya, ini makam Duku Kembar apa ya, ini makam desa Duku Kembar sebelah kanan ini. Dan luar biasa di sini, mencekam sekali. Dan itu tadi ya, kita bangun kekokohan dalam diri kita, karena kita baik, tidak akan mengganggu siapapun, kita tidak akan melukai siapapun,
kemudian kita mendukung kebenaran, yang benar itu saling menghormati ya. Kalau nggak menghormati berarti itu tidak benar itu. Kemudian kita pikiran, kita ngaji, kita ahli ibadah, kemudian kita tidak melakukan kemaksiatan, kita jaga sholat 5 waktu, karena maksiat termasuk besar itu meninggalkan sholat 5 waktu. Hati-hati ya, meninggalkan sholat 5 waktu itu termasuk dosa yang besar, dosa besar, maksiat besar, naudzubillah. Itu kalau sudah begitu kita tenang gitu, sepanjang jalan serem seperti ini, kanan kiri gelap, penerangan terbatas, itu hanya sawah ladang yang rimbun yang gelap, kemudian ada makam tadi, kemudian ini ada bambu ya, rumput bambu di sini nih. Itu tapi semuanya oke lah ya, semuanya berjalannya sebagaimana sendiri-sendiri dan tidak saling mengganggu. Tapi itu tadi, sebagai seorang muslim kita harus memiliki bekal semacam kalau benar-benar dibutuhkan itu bisa kita pakai, yaitu hal yang bersifat kalau pertengkaran ya, kita harus bisa pencak silat, bisa menundukkan celurit, pedang dan lain-lain. Itu kalau terkait dengan pertengkaran. Kalau terkait dengan spiritual ya, kita harus terbangun sejak kemarin-kemarin spiritualnya, ahli doa gitu. Terus kalau ada benar-benar penampakan, yaitu tadi akidahnya, itu kita ketemu musuh, kalau dia benar-benar kita simpulkan memang jahat, karena kalau nggak jahat nggak akan usil seperti itu, maka kita langsung asumsikan kita sedang berhadapan dengan musuh, dan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tolerir dengan kejahatan. Kita ambil semacam kerikil, semacam serpian ranting kayu atau apa, dan kita hadapi ia dengan sebagaimana Nabi Ibrahim melempar pengganggu dia saat dia mau menjalankan perintah Allah, dulu menyembelih Ismail itu. Bagaimana? Kita ambil kerikil, kita ambil batang atau serpian ranting, kemudian kita genggam dan kita bacakan Bismillahi, kemudian kita lempar ke dia, Allahu Akbar. Itu Bismillahi, Allahu Akbar. Itu yang diajarkan oleh leluhur kita, bapak tauhid kita, yaitu Nabi Ibrahim. Dan beberapa fakta atau kejadian dari beberapa teman saya sesepuh yang guru saya itu memang begitu. Ketika berhadapan dengan musuh, tidak mentolerir, bersikap keras. Bagaimana dulu Umar bin Khattab juga pernah menghadapi hal yang bersifat spiritual, mistik gitu ya. Dia keras, dia ambil, dia kejar malah ya sesuatu yang mencoba menteror dia itu. Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain begitu. Mereka tidak ada yang mentolerir gitu. Mereka keras gitu. Karena mungkin begitu saja ya asumsinya. Semua harus saling menghormati. Kita tuh harus dipersilakan lewat jalan sebagaimana jalan yang sudah ada ini. Nggak boleh ada yang menghalangi, nggak boleh ada yang mengganggu. Kalau ada yang mengganggu, nyatakan dan asumsikan secara kuat, maka dia adalah enemy, adalah seorang musuh gitu. Kalau dari bangsa manusia, maka kita harus bisa melumpuhkan dan bisa bisa menghadapkan kepada hukum gitu ya, karena dia sedang melakukan kejahatan. Ya itu idealnya ya, walaupun susah juga untuk dilakukan. Kadang orang dibegal gitu ya, kemudian dia panik, kemudian sai-sai dilakukan sampai nggak sadar membunuh begal itu, dan di hadapan hukum ya seperti itulah posisinya bisa saja menjadi tersangka pembunuhan gitu. Tuh karena panik, karena itu orang panik itu untuk mempertahankan diri itu kadang
seadanya, gitu-gitu itu. Tapi idealnya bagaimana bisa melumpuhkan, dan itu kan butuh orang yang benar-benar seperti Jet Li gitu ya. Jet Li, Jackie Chan itu karuan begitu itu. Orang 4 orang 5 lumpuh. Alih bela diri. Nah, kita ini apa ya, kadang-kadang nggak kesana-sana juga, kecuali orang-orang tertentu ya, yang sudah menekuni setiap saat punya punya perguruan, dan setiap hari setiap hari dilatih gitu-gitu itu. Nah, bagi orang awam ya nggak kesana-sana juga kali ya, tuh pasti menghadapi gitu-gitu itu, ya itu tadi, kalau bisa dihadapi, tapi kalau nggak memungkinkan, maka penyelamatan diri itu juga perintah dari Allah. Di saat benar-benar belum benar-benar kecentak untuk perang melawan musuh, kita harus ambil atau menimbang strategi terbaik. Kalau belum benar-benar untuk dipastikan menang, ya bolehlah sebagai sebelum perperangan itu kita atur strategi sebaik mungkin. Itulah. Ya sahabat Amar Fakih ya, itu ngelantur kemana-mana tadi. Kita ini sampai di desa mana ini, menuju Kenjerebing ini. Tadi desa Baron sudah kita lewati ya. Ya ini Kenjerebing ini ya, Kenjerebing. Kita kita lanjutkan ya perjalanan kita sambil menuju ke Sekar Gadung. Ini baru desa ke Kenjerebing apa Merayu ini ya. Melewati Kuangan atau Baron tadi, dari Mentara, Senduku Kembar tadi nggak sampai masuk ke Senduku Kembar, terus Baron, Kuangan ya, terus ini Merayu, Dusun Merayu, desa Jerebeng itu. Ini lumayan ada beberapa penerangan, lumayan terang beberapa penerangan. Nah, itu tadi memperkuat mental kita ya, agar kita menjadi sosok yang berani itu. 4 pilar itu menurut pemikiran yang saya temukan di saat jalan-jalan seperti ini, ngobrol-ngobrol seperti ini gitu. Jadi nggak bisa sosok berani itu, sosok yang tiba-tiba berani itu kalau tidak ditopang 4 hal itu. Jadi dia harus di dalam akhlak yang baik, itu kokoh, itu kuat. Kemudian dia di dalam pendukung kebenaran, dia tahu mana benar mana salah, dia pendukung kebenaran. Kemudian dia perkuat ibadahnya, spiritualnya, maksudnya spiritual itu ya, ibadah itu. Kemudian dia jauhi kemaksiatan, keburukan sejauh-jauhnya. Itu akan terbangun keberanian itu, terutama di dalam sisi spiritual. Ngaji ya, ngaji itu subhanallah, itu sistem yang luar biasa ya, ngaji itu dalam agama itu. Jadi Al-Quran itu mukjizat. Kemudian fadilah-fadilahnya subhanallah, ahli membaca Al-Quran itu membuka seluas-luasnya pintu berbagai pintu rezeki tuh, menjauhi maksiat dan melakukan amal soleh berbentuk, contohnya ngaji itu dibuka kebaikan itu. Ini keyakinan ya, harus seret ya, hati kita itu harus kuat itu. Kemudian ngaji ya, Al-Quran itu sebagai tameng juga, gitu, perisai. Nah, jadi kita ahli ngaji itu ya, ini keyakinan ya, kita itu seperti diperisai ya. Jadi lingkaran tubuh kita dari radius berapa itu ya, itu kita dilindungi oleh Allah. Itu nggak tahu itu kita yakini ya. Jadi Al-Quran itu mujizat. Kalau kita baca, kita rutin ngaji, itu Allah akan memberikan kepada kita ya semacam perlindungan gitu ya. Jadi tameng itu perlindungan gitu ya. Al-Quran juga sebagai obat penawar gitu. Ada ruqyah, ada metode ruqyah itu. Bahkan ahli ruqyah itu ada yang sampai
ruqyah itu bisa mengobati hal yang bersifat fisik atau medis. Diabetes diruqyah bisa sembuh banyak. Stroke itu loh diruqyah, ya, oleh orang atau dia membaca sendiri itu sembuh banyak. Stroke diruqyah sembuh, diabetes diruqyah sembuh. Membaca Al-Quran itu loh. Bahkan kanker yang mau dioperasi, kalau nggak dioperasi dia akan meninggal. Itu di kisah-kisah kiai atau ulama ruqyah itu dengan ruqyah Al-Baqarah terutama ya, maka sampai terkenal Al-Baqarah itu surat kanker-kankeran. Jadi siapa yang terkena kanker itu Al-Baqarah itu merontokkan itu. Jadi Al-Quran sebagai obat ya. Nah, metode yang sering kita dengar ruqyah itu. Kemudian Al-Quran yang ngaji, yang saya sebutkan ngaji itu nanti di akhirat, subhanallah, itu kita itu dipayungi. Jadi siapa yang membaca, merutinkan membaca Al-Baqarah, Al-Imran, itu nanti di akhirat itu dia mendapatkan payung, ya, dimana semua orang kepanasan, orang ini dipayungi, adem dewe, gitu-gitu itu. Dan fadilah Al-Quran banyak sekali. Al-Quran menenangkan hati. Ini saya bicara ngobrol soal ngaji ya. Al-Quran menenangkan hati. Kemudian kalau ngaji itu, ya, itu menetralisir. Jadi orang-orang yang membuat rumah baru di tempat yang semula itu kawasan tanah, nggak tahu tanah itu kondisinya bagaimana, terus dibuat hunian baru. Itu dari mulai dia menempati rumah itu ngaji saja sebanyak-banyaknya, baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, ya, agar penghuninya tenang. Ya, kalau ada di situ 4 orang, ya 4 orang itu ngaji semua, jangan cuma satu, semuanya ngaji di situ. Buat kegiatan yang bersifat rutin, habis maghrib sampai isya ngaji, habis jamaah subuh, sekitar setengah jam ngaji setiap hari. Insya Allah netral itu tanah itu, rumah itu. Ini mukjizat ya, lagi-lagi ini pegangan seorang muslim, tidak pegang apa, tidak bersandar pada apa, tapi kita kembali kepada agama kita, kembali kepada Islam kita, termasuk bisa menyolusikan gitu-gitu itu. Tuh, saya sendiri melakukannya. Jadi rumah saya, ya, saya itu penempatan rumah saya tuh saya akan jaga dengan minta perlindungan kepada Allah melalui amal soleh. Apa amal solehnya? Ya bisa ini ngaji, membaca Al-Quran. Ngaji kan amal soleh itu bisa sebagai tawasul, ya, tawasul dengan amal soleh itu. Jadi kita doanya apa? Minta perlindungan, ya Allah lindungilah kami, anak istri kami, keluarga kami semua dari yang tidak kita ketahui, dari berbagai keburukan, ya Allah. Itu tawasulnya apa? Perantaranya apa? Ya bisa melalui perantaraan amal soleh. Kalau saudara-saudara kita dari Najin itu tawasulnya itu Al-Fatihah, gitu-gitu itu tawasul, ya, dengan amal soleh, memperantarai agar doanya dikabulkan dengan amal soleh, gitu-gitu itu. Nah, ini kita sudah melewati Jrebeng tadi ya, kita sudah menuju ke Sekar Gadung. Jadi inilah sekelumit ya percakapan kita, bagaimana kita bisa survive menghadapi situasi-situasi seram seperti ini, mengkorek ya, karena sunyi, karena gelap. Nah, ini perbatasan desa Jrebeng dan Sekar Gadung. Di kiri kita ini ada warung ya, warungnya siapa ini? Cak Wahid ya, saya kenalnya Cak Wahid ini, warungnya Cak Wahid ya. Nah, kita sudah sampai. Demikian sahabat Amar Fakih, mohon maaf jika ada hal yang pemikiran saya yang tidak sesuai, yang kurang cocok dengan hati atau pikiran pemirsa sahabat Amar Fakih. Saya minta maaf, ini hanya obrolan ringan ya. Mudah-mudahan kalau ada hal yang benar itu datang dari Allah, tapi kalau salah tentu datang dari pribadi Abu Amar Fakih sendiri. Jadi terima kasih telah mengikuti, melihat video kami. Sampai jumpa di lain momentum kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.